Shalom semuanya. Ya, shalom itu damai sejahtera ya. Damai sejahtera buat kita, damai sejahtera buat keluarga, buat orang tua, buat setiap ekonomi kita juga ada shalom. Kalau nggak ada shalom, repot ekonomi kita juga. Ya, hari ini saya mau sharing tentang Simson. Ya, kita buka di Hakim-Hakim 13. Ya, kita perlu namanya bersaksi, karena bersaksi itu sekarang ini saya ngeliat ke beberapa gereja juga udah jarang orang untuk namanya bersaksi. Ya, jadi kalau kita bersaksi buat Tuhan itu sebenarnya kita harusnya excited. Karena saya percaya apapun baik tidak baik, baik yang sekalipun itu baik, itu tetap di Allah yang baik. Ya, di sini pasal 13. Nanti saya akan lompat-lompat karena ini pasalnya terlalu panjang dan saya akan rangkum aja sesingkatnya mungkin. Ya, sini saya baca di ayat pertama, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ayat 2, ya saudara baca sama-sama 1, 2, dan 3. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya Manoah tidak berada. Ya, saudara di sini diceritakan tentang namanya belum ada pemimpin ya. Di Hakim-Hakim itu diceritakan bahwa bangsa Israel itu belum ada pemimpin. Ya, tidak ada nabi, tidak ada seorang sosok pemimpin seperti Musa, Yosua dan lain sebagainya untuk membawa bangsa Israel ini hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga di saat mereka tidak ada pemimpin, hidup mereka itu sembarangan. Ya, minggu lalu saya berbicara tentang namanya kalau kita tidak punya rasa takut akan Tuhan, mimpin orang, mimpin apapun gitu ya, tidak ada rasa takut akan Tuhan, pasti kita mimpinnya itu dengan serampangan. Ya, di sini saudara baca di ayat pertama, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Selama berapa lama? 40 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ya, lama. Sangat lama. Di sini pun selama 40 tahun bangsa Israel pun tidak namanya bertobat. Tidak namanya mencari kehendak hati daripada Tuhan sendiri. 40 tahun ditindas begitu itu jadi budak itu, wah luar biasa. Kita akan jadi mental yang sangat bobrok di dalam kerohanian kita. Ya, kalau ditindas begitu kuat. Ya, di ayat 2, pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Ayat 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara ya, kalau saudara perhatikan Manoah. Manoah itu orang yang hidup takut akan Tuhan. Ya, kalau saudara berpikir masalah saya begini ya, tadi kayak Joe bersaksi begini. Ini mandul puluhan tahun. Orang yang takut akan Tuhan bukan berarti dia hidupnya itu tidak mengalami masalah. Manoah itu takut Tuhan, dia tahu cara berdoa ya. Setelah saya baca sejarah tentang Manoah ini dengan istrinya, walaupun dia takut Tuhan bukan berarti hidupnya tidak lepas dari sebuah pergumulan yang harus dihadapkan di hadapan Tuhan. Yang penting di sini kita setia menanti jawaban daripada Dia. Karena cepat atau lambat ya, di ayat 3. Ya, saudara baca 1, 2, dan 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 4. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ya, jadi gini, di ayat 3 ini yang penting buat anak-anak Tuhan. Perlu namanya pertemuan ilahi. Perlu namanya sebuah pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan lewat mimpi kek, lagi berdoa kek, dapat penglihatan kek. Ya tadi Inka bilang belum dapat karunia dan lain sebagainya. Ya sebenarnya penting nggak penting sih. Dibilang penting ya nggak juga, dibilang nggak penting juga ya lumayan gitu. Tapi bukan jadi tolak ukur keselamatan kita sih sebenarnya. Ya, tapi yang di sini banyak orang Kristen, saudara harus perhatikan. Hidup boleh Kristen. Ya, saya percaya saudara juga yang di rumah mendengarkan ini bahwa banyak teman-teman kita dari kecil 20-an tahun Kristen. Tapi kalau dengar suara Tuhan, ada yang bertanya begini, dulu waktu saya baru awal-awal terima Yesus. Terus teman saya kayak selamatin saya lah. Wah, selamat lu. Udah masuk Kristen. Saya dulu dari Buddha. Ya, dari Buddha. Terus ngalamin sakit, didoain hamba Tuhan, sembuh, habis itu saya terima Yesus. Dan suatu ketika saya baca firman, saya berdoa, dan saya mengalami namanya
suara Tuhan. Untuk namanya waktu itu, kalau tidak salah ya waktu itu saya dapat suara itu begini. Sudah waktunya engkau menikah. Ya singkat cerita saya nggak mau cerita tentang pernikahan saya karena ini konteksnya bukan saya menikah ya. Menikah ntar lain kali kita bersaksi di episode berikutnya tentang pernikahan. Ya jadi waktu saya bicara sama teman saya ini yang tadinya yang beri saya selamat, ya Tuhan bicara begini, saya nggak ngerti tentang namanya kerohanian teman saya tersebut. Tapi waktu dia dengar begitu, lu suci amat bisa dengar suara Tuhan. Loh, saya langsung kaget. Loh, berarti lu selama ini nggak pernah dengar suara Tuhan? Enggak. Jadi paradigma orang Kristen itu hidup kudus dulu, baru bisa dengar suara Tuhan. Ya saya nggak bilang namanya kita juga memelacurkan diri kita baru dengar suara Tuhan, ya nggak gitu juga konsepnya. Tapi maksudnya gini, hati yang mau bertobat harusnya kita ketemu Tuhan, entah malaikatnya, entah dalam sebuah penglihatan dan lain sebagainya. Saudara itu harus ketemu yang ilahi supaya apa? Kalau kita hidup di dalam Tuhan tapi nggak pernah dengar suaranya dia, nggak pernah namanya mimpi tentang dia, nggak pernah namanya suatu konteks dalam pembicaraan dan lain sebagainya, rohmu pasti mati, kering. Dan ujungnya kita akan, ya udahlah Kristen gini-gini aja lah, santai aja. Dan boro-boro saudara akan memikirkan namanya pekerjaan Tuhan, mustahil. Karena banyak saya melihat bahwa waktu orang hidup di dalam kekristenan, mikirin pekerjaan Tuhan aja enggak. Kemarin saya lagi pelayanan di BSD. Ya, saya nggak perlu sebut namanya, tapi waktu saya pelayanan di BSD, singkat cerita ya, ini seorang perempuan, ya punya anak, tapi tidak menikah. Nah, singkat cerita, si perempuan ini Kristen udah lama, dia gereja di suatu gereja besar, ya saya nggak bisa sebutkan gerejanya, nanti bisa rame. Ya ini tadi sepi, ini jadi rame gara-gara keributan. Ya, bukan rame orang mau ibadah, malah rame berantem. Ya, jadi dia gereja di salah satu gereja besar. Di salah satu gereja besar. Singkat cerita, waktu kita sharing begitu, ada satu perkataan yang saya lontarkan dan itu membuatnya tersinggung. Saya bilang begini, kamu itu tidak mengenal Yesus. Langsung dia kaget. Bagaimana mungkin kok ngomong kayak begitu sama saya? Saya ini gereja loh. Oke, saya bilang. Kamu gereja? Saya bilang. Iya, di gereja besar ini. Iya, oke. Waktu kamu di Rukiah, saya bilang, ya, dimandiin lah, ke Bali pakai sajen lah, apalah segala macam. Saya bilang, kalau kamu kenal Yesus, kenapa kamu lakukan itu? Langsung dia mulai berkaca-kaca. Ya, saudara perhatikan ya, kalau saudara kenal Yesus, kamu harusnya tahu seleranya Tuhan itu apa atas hidup saudara, panggilanmu apa. Dan banyak anak-anak Tuhan, sampai hari ini saya kadang-kadang menangani orang destiny aja nggak ada yang tahu. Bagaimana mungkin kita mau mikirin perasaannya Tuhan? Bukankah itu jadi orang Kristen yang sangat mengerikan sebenarnya? Dan saudara harus perhatikan, waktu Yesus nanti datang yang kedua kali, ya saya bukan ngomong kosong, bukan namanya nyumpahin ataupun ngutuk-ngutukin orang Kristen, enggak. Dalam penglihatan yang waktu Tuhan kasih ke saya di tahun 2020 tentang rapture, justru banyak orang Kristen yang tidak terangkat. Hanya mungkin 20%. Mungkin ya, maksud saya ini perkiraan saya secara pribadi. Jadi bayangkan 80% itu bisa tertinggal. Jadi kekristenan saudara ya di ayat 3, dan malaikat Tuhan menampakkan diri ya. Jadi ada perkenanan Tuhan yang Tuhan ingin perlihatkan dia dalam kehidupan saudara dan saya. Saya itu beberapa kali ya, maksudnya dikasih mimpi Tuhan. Ya dulu waktu saya ulang tahun, saya pernah dikasih kue ya. Saudara lakukan juga di rumah juga terserah ya. Mau ngelakuin ini di rumah terserah saudara. Waktu saya dikasih kue ulang tahun, kan biasanya apa? Make wish. Make wish saya bukan permintaan yang dunia. Saya cuma ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, saya ingin berjumpa dengan Engkau. Selang 3 tahun setelah saya ulang tahun itu, dikasih kue dan make wish itu, 3 tahun ya, bukan 3 hari, 3 bulan, bukan, 3 tahun kemudian. Udah lupa dong. Ulang tahunnya udah berkali-kali bahkan. Ya, udah lupa. Dari 2017 itulah saya diperlihatin tentang rapture itu dan saya ketemu dia. Penting buat hidup saudara itu ketemu Tuhan. Yang mati roh bisa bangkit. Yang sakit sembuh. Ya dong, mandul punya anak. Jadi perjumpaan Tuhan dengan saudara itu pasti menimbulkan mujizat. Harusnya.
Tapi kalau menimbulkan huru hara, teguran dan sebagainya, ya beres sih. Itu juga sebenarnya mujizat. Ya, supaya apa? Hidupmu pulih daripada kehidupan kita yang lama. Saudara perhatikan gak sih? Kekristenan saudara, ya harus ada namanya sebuah perubahan. Tidak bisa namanya di kehidupan lama kayak begini, masuk Kristen, sama. Nggak bisa. Karena apa? Kita ini hidup dalam gelap dulunya, nggak kenal Yesus. Perpindahannya apa? Jadi terang dong. Ya, jadi muka kita jadi mulai kelihatan. Tapi cara hidup kita masih gaya yang lama, berarti hidup kita masih yang gelap. Kalau saudara nggak sampai namanya mengalami perubahan ini, bahaya. Bahaya, sangat bahaya. Akan mandul selama-lamanya. Jadi saudara, ini yang mau saya sampaikan. Ya, kenapa ya mujizat Tuhan lama? Manoah yang takut akan Tuhan aja mandul bertahun-tahun. Bahkan dia punya pikiran, gue nggak mungkin punya anak sampai dia ketemu Tuhan. Kalau dia nggak ketemu Tuhan, apa dia bakal punya anak? Rasanya nggak akan. Secara medis dia akan diperkatakan mandul permanen. Bener dong. Tapi waktu dia ketemu Yesus, ya kayak Sarah dan Abraham. Ya, waktu Allah bilang tahun depan kamu punya anak, rasanya dia udah hopeless, umur 100 baru punya anak. Ya, di ayat 4, oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ayat 5, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi Tuhan itu pengen namanya dari kandungan istrinya Manoah itu muncullah seorang yang bisa menyelamatkan bangsa Israel. Di ayat 4 dulu ya. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Waktu saudara ikut Tuhan, ada hal yang saudara tuh harus jaga. Mau mujizat, amin. Ya, kemarin saya di Zoom khotbah ya, maksudnya di Keluaran 14 ayat 4, mau mujizat, amin. Mau kemuliaannya Tuhan, amin. Tapi dikejar Firaun lebih keras, lebih kuat. Semua orang pengen mujizatnya yang terjadi. Iya. Tapi Tuhan bilang, aku akan mengeraskan hati Firaun untuk kejar kamu dengan kekuatan penuh, bukan separuh-separuh. Saudara mau mujizat, ya, hindari apa yang bukan Tuhan yang mau. Maksudnya gini, Tuhan nggak mau apa di dalam hidup saudara, perhatikan. Ya, minggu lalu saya bicara tentang Goliat. Kenali Goliatmu, kenali mana yang Tuhan tidak suka di dalam hidup saudara, hindari. Bahkan jangan sampai menoleh, menyentuhnya sekalipun jangan pernah. Karena menurut saya gini ya, beberapa yang saya jalani hidup di dalam kekristenan saya dalam namanya melayani jiwa-jiwa. Banyak hal pantangan yang begini nggak boleh ngerokok lah salah satunya, nggak boleh namanya kita nggak berdoa dan sebagainya gitu ya. Waktu orang itu menuruti terjadi banyak pemulihan dan mujizat. Yang penting mau ngikutin. Karena apa? Kami berdua dalam kepemimpinan apapun di dalam yang Tuhan percayakan, ujungnya kami cuma mau kenalin saudara itu dengan Tuhan. Bukan untuk kekayaan saya. Kalau kekayaan mendingan kerja aja atau ngerampok orang sekalian. Kalau mau cari duit. Tapi tujuan daripada panggilan saya dengan Regi adalah memperkenalkan Tuhan lebih dekat pada jiwa-jiwa. Yang tidak suka berdoa, kita ajarin berdoa. Yang belum punya bahasa roh, kita usahakan supaya kita, bukannya saya yang akan memberkati jadi bahasa roh, bukan. Saya akan, maksudnya kita namanya berdoa supaya Tuhan itu mencurahkan rohnya. Ya, di ayat 5, sebab engkau akan mengandung. Nah, ini janji Tuhan. Banyak janji Tuhan tidak bisa digenapi karena apa? Kitanya kurang percaya. Salah satunya apa? Kurang sabar. Ya. Seringkali Pak sabar ini sering disebutin. Nah, hidup kita ini kurang sabar untuk menantikan janji Tuhan. Saya untuk namanya melihat janji Tuhan itu puluhan tahun. Bukan 1-2 hari. Ya, contoh misalnya main keyboard. Kemarin saya bicara tentang kesaksian. Bagaimana saya bisa bermain keyboard ya. Ada hamba Tuhan nubuatin. Itu selang 8 atau 9 tahun baru saya bisa menggenapi apa yang dinubuatin. Jadi bukan sekedar langsung tek langsung jadi. Memang ada yang cepat. Saya juga tidak menghalangi iman seseorang itu. Saya mau percepatan. Yes dan amin. Tapi saudara harus perhatikan. Manoah menerima janji Tuhan itu. Ada peraturan yang Tuhan terapkan di dalam kehidupan Manoah. Sehingga Manoah itu harus menuruti supaya apa? Lahir anaknya. Dilanggar.
semuanya tidak akan jadi apa-apa. Ya, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Saudara tahu nazir itu apa? Ya, benar. Dikhususkan, ya saya lanjut. Seorang nazir Allah dan dengan dia akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudara itu dipanggil Tuhan itu sama sebenarnya kita ini kayak Simpson ya. Tapi jangan nasibnya kayak Simpson. Kita dikhususkan Tuhan itu untuk dipakai Tuhan untuk namanya mengabarkan berita firman Tuhan. Kita ini dipanggil bukan untuk namanya cuma nyembah dia doang. Enggak. Kita ini juga nazir Allah sampai hari ini. Dikhususkan untuk kita namanya jadi kepanjangannya mulutnya dia, tangan belas kasihnya dia, kasihnya dia, anugerahnya mungkin Tuhan titipin ke kita, ya kita comot-comot dikit dulu. Enggak, tetap maksudnya kita salurkan semua apa yang Tuhan mau. Ya, jadi nazir yang dikhususkan untuk Tuhan, saudara itu juga orang yang dikhususkan Tuhan. Yang dikhususkan itu bagaimana? Misalnya jadi pendeta, itu dikhususkan supaya apa? Jadi tadi yang saya sebutkan ya. Ya, jadi pendoa, ya dikhususkan kita jadi pendoanya Tuhan. Pemberita Injil, penabur. Ya kalau misalnya saya nggak bisa dikhususkan jadi pendeta, saya nggak mau jadi pendeta. Ya minimal dari beberapa yang saya sebutkan, saudara harus ambil bagian karena destiny yang Tuhan taruh itu selalu ada bagian kita. Dan jangan pernah kita biarkan panggilan itu terabaikan begitu saja. Karena apa? Ya, seringkali kita lihat ilustrasi Yesus ketok pintu. Kita ini seringkali udah dikasih tahu destiny lu ini nih. Seringkali apa? Tidak mau tidak mau dipelajari, tidak mau namanya dierami, tidak mau namanya untuk kita hidup mengenali namanya destiny kita sendiri. Gak usah kenalin destiny orang, gak penting. Yang penting hidupmu di hadapan Tuhan itu beres. Bagaimana kalau saya belum mengenal Tuhan? Apa yang dikhususkan Tuhan buat hidup saya? Nazir Allah itu kan wakilnya Tuhan kan di muka bumi ini. Ya kalau saudara belum kenal Tuhan, misalnya saudara lagi mengalami pergumulan hutang, Tuhan kirim nazir-nazirmu yang dikhususkan untuk namanya menemani aku mengenal Engkau. Waktu saudara minta namanya Tuhan mimpin kita untuk mengenal Dia, Tuhan akan kirim orang-orangnya Dia. Tinggal pertanyaannya gitu. Kadang kita mau setia nggak untuk namanya dipimpin orang yang dipilih Tuhan untuk namanya saudara itu mengenal Tuhan lebih lagi. Ya, kalau saudara mengalami kondisi saudara sakit, ya kayak saya sakit dulu. Saya nantang Yesus. Habis itu ambain stadium 4 pendarahan hebat. Ya. Pakai softteknya ya. Saya nggak malu, si Jo ketawa tuh. Ya tapi saya nggak malu karena apa? Saya itu mempermalukan iblis, bukan mempermalukan diri saya sendiri. Karena apa? Iblis itu harus dipermalukan dan kita injek-injek. Saya nantang Tuhan. Hari itu saya nggak mengenal Yesus. Tapi waktu kejadian hal itu, saya diperhadapkan dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama, saya harus operasi masuk rumah sakit. Pilihan yang kedua, didoakan gratis. Akhirnya saya bilang begini, Yesus kalau lu memang ada, ya sorry ya maksudnya saya ngomong gini agak kurang ajar mungkin kesannya, tapi memang faktanya saya ngomong seperti itu. Yesus kalau memang engkau ada dan bisa menyembuhkan aku, saya bilang, yuk mari, saya buka pintu maksudnya buat hati saya, engkau masuk. Dikirimlah Regi dari Bogor. Wah, kucuk. Nah ini nazirnya Allah. Setiap permasalahan dan pergumulan saudara harus peka. Ada nazir Tuhan yang Tuhan kirim buat kita untuk kita ditolong. Dan jangan otak kita tuh mikirinnya yang negatif aja. Melayani manusia yang sakit itu tidak gampang. Hari itu saya juga nggak bayar dia, nggak bayar bulanannya sekian juta ya, nggak ada. Nazir itu benar-benar harus tulus, kudus dan murni. Layani sampai saya mengalami kesembuhan ilahi. Ya kalau saudara punya hutang, ya beresi manajemennya. Jangan taunya punya hutang tapi udah lunas terus hutang lagi. Ya, nggak akan ditolong Tuhan. Bukan Tuhan jahat atau tidak mau menolong. Karena apa? Kamu nggak mengenali kejatuhanmu itu apa. Ya saya lanjut ke ayat 6.
Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Amat menakutkan, tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukan namanya kepadaku. Saya langsung lompat ke ayat 8 ya. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Manoah minta tanda. Karena apa? Perjumpaan dia dengan malaikat itu yang pertama kali, dan dia belum tahu kalau itu malaikat Tuhan. Ya. Waktu dia dapat pesan Tuhan seperti itu, bahwa kamu akan melahirkan dan kamu akan mengandung bla 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 bla, ya. Manoah mencoba untuk namanya minta tanda kembali dan minta namanya tuntunan seperti yang saya bilang nazir Allah tadi. Minta supaya Manoah itu ngajari Manoah. Malaikat ngajari Manoah ya. Ya, jadi begini, kekristenan saudara itu perlu dididik, perlu diajar. Nggak ada orang lahir langsung jalan, nggak ada. Ya, saya maaf ya, sepengenalan saya tentang Yesus kayak apapun, saya perlu juga diajar oleh orang-orang yang lebih tinggi daripada saya. Jadi jangan merasa kita mengenal Tuhan itu, wah gue udah kenal Tuhan, gue dengar suaranya, percayalah, justru membuat itu kita jatuh. Ya, kita langsung lompat aja ke pasal 16 tentang Simsonnya aja langsung. Langsung kita lompat ke ayat 4. Ya, saya langsung lompat ke ayat 4 ya. Jadi sini ceritanya, ya saya ilustrasi dulu ya. Simson udah lahir, ya, terus dia menikah sama orang Filistin, terus istrinya dikasih ke orang dan dia marah. Dan dia berantem lah sama orang Filistin, berantem lagi, berperang dan lain sebagainya. Nah, di sini kita ceritakan tentang Simson dan Delila. Di ayat 4, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya yang begitu besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 orang perak kepadamu. Saudara tahu arti Delila itu? Delila itu artinya adalah melemahkan. Ya. Hakim-Hakim 16 di ayat 4. Delila itu adalah melemahkan atau arti berikutnya adalah kemiskinan. Ya, jadi kalau punya anak jangan kasih Delila. Ya, saya lanjut. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya yang begitu besar. Jadi Simson tuh begitu kuat. Dia punya kekuatan yang di luar rata-rata daripada manusia biasanya. Sekuat-kuatnya orang dipertemukanlah dengan wanita. Ya, kalau pria ya, saya dikasih tonton itu lucu. Kalau laki-laki sukses, ujiannya di situ. Jadi kalau laki-laki, ya ini sih, saya ngobrol sama Tuhan itu lucu-lucuan aja. Saya bilang, oh gitu ya Tuhan. Kalau laki-laki banyak uang, sukses, ujian buat laki-laki. Karena cenderungnya apa? Selingkuh, main-main, ya yang aneh-aneh lah ya. Tapi kalau hidupmu lagi miskin, yang diuji istri. Bener gak? Istri mau gak setia nemenin suami yang lagi jatuh? Ya. Aku bilang, wah nih suami gua nih modelnya nih gak setia nih. Ya jangan ditempeleng ya, tetap doakan. Tetap kita harus doakan, jangan dimarahi. Ya. Jadi di sini sesudah Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan, saudara kalau jatuh cinta dengan perempuan yang salah, habis hidupmu. Di ayat 5, Delila ini bekerja sama dengan musuh, dengan bangsa Filistin. Ya. Delila ini melemahkan kekuatan daripada Simson, walaupun ceritanya ya dengan segala keribetannya ya. Intinya, pasangan yang daripada Tuhan itu perlu dalam ketepatan yang Tuhan mau. Memilih yang bukan daripada Tuhan, keseimbangannya akan berbeda. Saya sering kali ketemu namanya hamba Tuhan ya. Hamba Tuhannya luar biasa melayani. Suaminya nggak percaya dengan yang roh. Sering kali. Dan buah di tempat ini sekalipun juga ada beberapa orang pendoa. Wah kalau doa luar biasa, suaminya santai-santai aja, bahkan terasa sangat timpang.
Tapi ada hal yang Tuhan ajarkan ternyata di balik itu semua. Kenapa kadang-kadang kita punya pasangan yang suaminya atau istrinya melayaninya gila-gilaan, tapi suami istrinya tuh pasangannya tidak selevel dengan orang tersebut atau pasangan tersebut ya. Waktu seorang ibu ini ya, saya mau suami saya seperti saya. Wah, tuntutannya luar biasa. Kenapa gitu, Bu? Saya bilang. Iyalah, biar kita sama-sama seperti kalian katanya. Seperti saya sama istri. Nah, ini contoh. Maksudnya kalau pasangan yang dari Tuhan bisa, ya saya bukan bangga diri saya ya, tapi memang yang Tuhan taruh yang kayak gini, jadi kami bisa seirama. Tapi saudara jangan berkecil hati. Kalau sampai namanya pasangan saudara tidak seperti itu, kalau dia sudah mengizinkan saudara pelayanan, itu juga dia udah melayani Tuhan. Cuma pola pikir kita, maunya dia seperti kita. Tuhan aja nggak nuntut begitu, ngapain kita yang getol nuntut kayak begitu. Nah, paradigma kita ini harus dirubah. Kalau sudah menikah tidak ada namanya sebuah perceraian. Ya, jadi saudara harus perhatikan kalau memang modelnya pasangan kita seperti itu, selama dia mengizinkan kita namanya melayani Tuhan, itu dia juga udah melayani. Walaupun porsinya mungkin tidak porsi besar. Tapi hargailah pelayanan tersebut. Ya, jadi di sini itu Delila itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya yang demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing akan memberikannya 1.100 uang perak kepadamu. Ya, saudara, kelemahannya apa? Iblis akan bujuk kita untuk jatuh di dalam tempat yang sama. Seringkali kalau kita tahu dosa kita di dalam kehidupan rohani kita, kita tahu salah di sini, malah sengaja, wah itu repot. Dan saya melihat orang Kristen hari-hari ini, masa akhir zaman ini mengerikan. Saya kadang kemarin ngobrol sama istri, saya ngeliat orang Kristen kayak alay sekarang. Dikit-dikit kok diproses nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau. Tapi buat dosa mau semua. Saya pikir anak-anak Tuhan tuh alay ya. Nanti kalau diarahin, wah Tuhan ngomong begini, ngomong begitu dan lain sebagainya. Saya sorry ya, saya mau hamba Tuhan level kayak apapun ya. Yang saya perhatikan itu bukan soal dia ketemu Tuhan ya, saya nggak peduli dengan itu. Saya juga punya pengalaman pribadi ketemu Tuhan. Dan di ayat 3 tadi, ya, wajib kita itu ketemu Tuhan. Kalau orang bilang, wah Tuhan ngomong bicara A, B, C, D. Saya mah jujur aja cuma lihat buah lu tuh hidup bagaimana. Saya nggak mau pusing lu, saudara itu ngomong A, B, C tentang Tuhan. Tapi kalau buahnya jelek, saya nggak bisa mempercayai itu semua. Makanya kayak saya ngobrol sama Jo. Tuhan tuh kasih mimpi saya begini. Jo, saya bilang, yang perlu lu perhatiin itu adalah buah lu. Kalau buah kita bagus, kita nggak ngomongin Tuhan pun orang ngikut kok. Saya pernah namanya nginjil pakai mulut ya. Wah, ngoceng, bertobat, kagak bertobat. Tapi waktu saya namanya mengerami firman Tuhan, ya jadi pelaku firman yang baik, yang sesuai yang Tuhan mau. Saya nggak ngomongin firman, orang terima Yesus loh. Keluarga saya bisa terima Yesus apa karena saya nginjil? Enggak, karena saya berdoa, bukan saya nginjil. Tuhan kirim orang lain, nazir-nazir yang lain. Karena saya melayani di luar, keluarga-keluarga lain yang saya layani, keluarga saya diurus Tuhan. Makanya hidup kita itu perlu namanya pengetahuan tentang firman itu yang benar. Jangan sampai namanya getol buat orang bertobat, Tuhan udah ngomong A, B, C, D. Tapi tidak terjadi sesuatu yang sesuai harapan saudara. Jadi sering saya temuin. Bahkan kemarin ada yang kayak ya nanya, ini adik gue nih begini. Kenal uang jauh daripada Tuhan. Saya bilang, yuk biarin aja. Tapi juga ada masanya dia udah jatuh, dia cari Tuhan kok. Tuhan sanggup nggak ngerobohin kesombongan dia? Sanggup. Kalau Tuhan sanggup dia santai-santai, ngapain kita yang ribet? Iya juga ya. Ya serius. Nggak usah ribetin, kita cukup doakan bagian kita. Ya, di ayat 11 jadi saya langsung lompat aja ke ayat 11. Jadi Simpson itu menceritakan
kelemahannya dia, tapi kebohongan itu semua. Ya, jadi dari ayat 6 sampai di ayat 12, Simpson menceritakan tentang kelemahannya dia, tapi itu semua fiktif, kebohongan, manipulasi. Ya, jadi dia bilang, kamu harus ikut saya dengan tali yang baru, dengan yang begini, dengan yang begitu, dengan yang seperti yang Simpson berkatakan. Tapi semuanya itu adalah kebohongan daripada Simpson. Saudara tahu, nazir Allah, hamba Allah itu tidak boleh berbohong. Sekalinya hidupmu berbohong dan membiasakan dirimu sekali berbohong, 2 kali, 3 kali, kamu akan terus-terusan berbohong. Jangan yang kamu bohongin. Mungkin orang, wah ini gue bohongin dia rugi. Enggak, yang rugi dirimu sendiri. Urapan udah ada, pengetahuan tentang Tuhan udah ada. Ya, mungkin tumpang tangan orang sembuh. Dengan kebohongan yang terus saudara lepaskan, itu jadi makanan empuk bagi setan. Cepat atau lambat, kebohongan itu akan terbongkar. Ya, jadi jangan berpikir bohong bolehlah sekali 2 kali demi kebenaran. Saya nggak dididik dengan hal seperti itu. Hidup saya di dalam Tuhan. Saya kayak kemarin khotbah di tempat ini, saya bilang Goliat saya begini-begini. Saya akuin, saya harus rendah hati. Jangan bohongin diri saya sendiri. Karena apa? Kalau saya membohongin diri saya sendiri, makanan empuk buat setan, buat ngebantai saya. Ya saudara, kalau sudah melayani, baik dalam pekerjaan, baik dalam setiap di rumah Tuhan, baik pekerjaan jasmani, ya, jangan membiasakan diri kita itu berbohong. Karena apa? Ya cepat atau lambat, celah itu akan terbuka makin lebar. Ya, kita baca coba di ayat 13. Berkatalah Delila kepada Simpson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan aku dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Ya, jadi Simpson sudah menceritakan yang ketiga kali, yang ini terus didesak sama Delila. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalanku, oh ini yang ketiga nih justru, bersama-sama dengan lungsin lalu mengokokkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokokkan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simpson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Ya, di ayat 15 saya lanjut. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu yang demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hatinya sehingga ia mau mati rasanya. Ya, di ayat 17, maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ya, saudara perhatikan ya. Setan akan terus merengek-rengek untuk mendesak kita, itu namanya memojokkan kita di dalam setiap pergumulan saudara dan saya. Ya. Iblis itu nggak akan diem untuk namanya buat kita itu rehat, enggak, akan terus ditekan. Ayat 17, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Ya, poin tentang cerita. Saya pernah namanya bersaksi ya. Dulu ada teman kita dulu pelayanan di salah satu apartemen di Jakarta. Dia baru bertobat. Setelah baru bertobat dan dia minta Tuhan itu minta tolong sama Tuhan. Singkat cerita, dia punya proyek tentang engineeringnya dia itu ya kayak jual apa lah saya lupa ya, pokoknya tentang peralatan-peralatan itu. Dan waktu di orderan pertama muncul, ini sebenarnya barangnya barang mati. Maksudnya barang mati dalam arti yang udah nggak bisa jalan. Tapi dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya untuk supaya barang ini tuh boleh kejual. Dan singkat cerita Tuhan tolong. Waktu Tuhan tolong, keuntungan yang dia terima itu 4 miliar bersih. 4M. Terus dia cerita sama saya. Setelah dia cerita sama saya itu pokoknya terakhir lah. Setelah dia cerita sama semua karyawannya dia. Dia cerita sama orang-orang yang mungkin mengalami hutang. Dia cerita. Terus saya tegur dia. Kamu ceritain ke semua karyawan kamu. Iya, saya ceritain. Ujungnya pasti dia minjem duit. Betul.
Ujungnya nanti dia kabur, saya bilang. Masa sih? Lihat nanti. Jadi begini saudara, kalau saudara dapat sesuatu yang dari Tuhan, jangan langsung cerita. Jangan saudara itu langsung bla 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 bla, kasih tahu. Kalau orang itu mungkin rohaninya bisa mengimbangi hidup saudara, cerita dia mungkin bisa ngarahin. Tapi kalau saudara cerita sama orang yang di bawah saudara, lu sesat, gila lu. Mana ada Tuhan ngomong kudus amat lu hidup. Menceritakan sesuatu yang ilahi sekalipun, saudara harus bisa namanya memilah mana yang boleh, mana yang enggak. Karena apa? Waktu dia untung 4 miliar, kamu ketemu orang yang miskin, wah ketemu dengar 4 miliar gimana? Gatel kan telinga. Wah, boleh dipinjem nih. Dipinjem, dan yang minjem bukan satu orang, beberapa orang. Dan dibawa kabur semua duitnya. Waktu setelah berapa hari kemudian, ketemu sama kami lagi. Ketemu, yang lu ngomong tuh bener. Loh kenapa saya bilang? Kabur semuanya. Saya bilang, kesalahan Cici, saya bilang, ceritalah sama yang pengusaha. Yang kemarin saya ngobrol sama Ju, kalau kamu pengusaha ketemu pengusaha, nginjil masuk. Kalau tukang becak nginjilin pengusaha, ya hidup lo ya susah, ngapain lu nginjilin gua, lu urusin aja hidup lu. Pikirin lah, maksudnya besok makan apa. Tapi kalau pengusaha besar nginjilin tukang becak, ya nggak bisa masuk juga. Ya lu enak punya uang. Betul nggak? Tapi kalau sama tukang becak, iya ya, hidup lu beda ya. Di tangan Tuhan itu lu mengalami sesuatu yang berbeda, nggak seperti saya. Ya, jadi ceritakanlah itu sesuai dengan apa yang porsi yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara. Dan jangan sembarangan menceritakan apa yang kamu terima. Apalagi menceritakan kekuatan kita, wah lebih repot lagi. Itu ibarat perusahaan besar, ya, open semua rahasia-rahasia dagangnya dia. Jadi ditiru sama orang. Bagus ditiru lah, kalau sampai kita bangkrut itu lebih repot lagi. Kan banyak pengusaha sama pengusaha tuh, wah tahu triknya, dilibas, dan akhirnya yang penciptanya atau penemu pertamanya jadi bangkrut. Ya, jadi jangan sembarangan menceritakan sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Apalagi musuh, wah lebih repot. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan ini. Ya, saya lanjut di ayat 18. Yuk saudara baca yuk biar nggak ngantuk. 1, 2, 3. Ketika dia lihat dan dia bawa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnya memanggil raja-raja kota-kota Filistin, katanya, kali ini lagi datanglah kemari, sebab dia telah memberitakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota-kota Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Ya, ketika dia dilihat bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnya memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari. Dia ini yang keempat kalinya ya, dia mau menyerang Simson. Sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Ya, saudara perhatikan ya, kalau saudara pun juga diberkati luar biasa, jangan ceritakan apapun. Ya, karena menurut saya hari-hari seperti ini, saya nggak usah ngomongin uang lah. Saya kalau di Facebook nih, lagi nabur begini, wah langsung tuh orang messenger saya tuh dari panti asuhan mana lah, minta uang dan lain sebagainya. Serius. Saya bilang, ada lagi yang begini muncul. Baru cuman posting begitu. Posting kita lagi bagiin makanan, bukan bagiin uang ya, bagiin makanan. Langsung orang masuk. Wah, Pak kami kesusahan begini-begini Pak. Ya doalah semua. Lah kita aja bertarung dengan doa, bukannya begini langsung Tuhan tuh kasih, kagak. Ya, jadi jangan ceritakan apa yang bukan daripada Tuhan. Saudara ingat waktu Elisa yang ngomong sama janda yang tentang minyak. Nggak dengar? Nggak pernah dengar ya? Udah kita buka dulu deh di 2 Raja-Raja 4 ayat 4. Mana 2 Raja? Tunggu dia. Ya, saudara buka di 2 Raja-Raja 4 ayat 4. Ya, saya baca ya langsung ya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk.
dan anak-anak yang mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ya, jadi di sini tentang menceritakan bejana itu kosong, tapi Elisa tuang minyak dan bejana itu jadi penuh. Mungkin yang Elisa pegang itu kecil muatannya, netonya sedikit, tapi bisa terus dan tidak pernah habis. Saudara perhatikan di sini ya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Ya, saudara mungkin sudah ngerti dan paham. Di dalam mujizat Tuhan itu nggak boleh banyak orang itu terlibat. Ya, apapun yang saudara sudah terima daripada Tuhan, jangan buat orang itu. Kadang-kadang gini ya, oh ya Tuhan, maksudnya begini, kadang seringkali kalau kita mau ceritain ke orang itu buat apa? Kita show depan orang, wah Tuhan ngomong gini-gini loh, bener gak? Orang Kristen tuh kayak begitu tuh. Tuhan tuh ngomong begini-begini loh sama gue loh. Coba tilik hati kita, mau ngapain? Show ujungnya, daging. Kemarin ada orang yang dinubuatin begini, kamu terlalu banyak cerita ke orang sehingga orang sirik samamu. Jadi dia mau buat sesuatu, ya waktu itu kita ibadah di mana, terus ada pengusaha didoakan bilang seperti itu, ya keep untuk namanya destiny, rahasia Tuhan di dalam hidup kita, jangan diumbar. Saya langsung balik lagi yuk, kita ke Hakim-Hakim 16 ya, biar nanti kita selesaikan. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Ya, jadi Simson tuh tidur di pangkuannya. Jadi saudara kalau di pangku pasangan hati-hati. Ya, jadi kalau suami atau istrimu, sini saya pangku, hati-hati, ada maksudnya nih pasti. Ini ada tujuan yang terselubung nih, saudara yang di rumah ya. Jadi kalau ada suami atau istri yang bercanda, ya, kalau ada yang sini saya pangku tidur, berarti itu ada maunya itu. Ya, jadi saudara harus ya peka-peka untuk melihat maunya dia apa. Ya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggil seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Ayat 20, lalu berserulah perempuan itu orang Filistin, menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia dan mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Di ayat 19 ini sampai 21, saudara lihat kekuatannya Simson itu di mana? Di rambut. Di mana? Di ketiak. Ya kalau film Benyamin mana di ketiak. Ya, Simson kekuatannya di mana? Ayo. Ya, coba yuk baca lagi lah ya. Ini pada bengong. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Nah, kekuatannya di mana? Dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Benar ya? Di sini dikatakan kekuatannya di mana? Di rambut. Ya, jadi saudara harus perhatikan. Waktu saya ngerenungin firman ini, Roh Kudus itu tanya, menurutmu itu kekuatannya si Simson itu di mana? Ya rambut Tuhan, saya bilang. Kamu salah katanya. Salah. Coba buka ayat 25. Kita lompat ya. Ya, jadi kekuatan Simson itu bukan di rambut. Walaupun secara physically dia belum pernah dicukur dan lain sebagainya, tapi itulah hal yang membuat kita itu terkadang salah persepsi. Kekuatan mengenai rambut dia secara fisik, saudara itu sebenarnya mengandalkan sesuatu yang ada pada diri saudara. Ya, rambut itu bicara apa? Rambut itu bicara namanya mungkin uang saudara. Saya punya keuangan yang kuat. Gak usah ikut Tuhan. Ya, rambut itu bisa aja bicara namanya jabatan kita. Banyak orang punya jabatan yang kuat dan dia menjadi sombong. Ya, salah satunya tentang pajak kemarin. Ya, jadi saudara juga harus perhatikan, rambut itu bicara kekuatan fisik. Tapi yang roh itu tidak bicara rambut. Ya, di ayat langsung aja deh 27 biar kita tutup kali.
Adapun gunung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah." Ya, jadi Simson itu berdoa, "Ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalasan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Saudara perhatikan, rambut dia udah baru numbuh sih, dia bilang di ayat 22, rambutnya baru numbuh. Tapi maksudnya begini, belum pulih dong seperti 7 jalin yang sebelumnya kan. Dengan doa dia kepada Tuhan, dia punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Nah, secara fisik tadi saya bilang, saudara mungkin punya kekuatan physically, apa yang dilihat dengan matamu. Saya punya ini, saya punya kekayaan besar, saya punya koneksi, saya punya ini dan lain sebagainya. Tapi semua kekuatan itu bisa dihancurkan dengan seorang Delilah. Nah, Delilah saudara apa? Yang membuat saudara itu jauh daripada Tuhan. Simson itu terlalu sombong untuk meremehkan musuh. Saudara mungkin juga yang di rumah, wah gue jatuh berkali-kali. Mungkin saudara terlalu sombong untuk meremehkan kelemahan saudara, sehingga saudara jatuh berkali-kali dan tidak pernah bangkit. Ya, saudara kalau malam ini, ya atau hari ini di mana dengar firman ini, yuk kembali sama Tuhan. Minta kekuatan seperti Simson, walaupun rambutnya sudah tidak ada, dia minta kekuatan sama Tuhan supaya kita bisa menerobos apa yang kita tidak mampu. Ya, dia bahkan waktu masa hidupnya, dia mungkin bunuh cuma 1.000-2.000 orang. Waktu dia masa matanya dia buta, ya, dia minta kekuatan Tuhan. Dia bunuh lebih banyak daripada di waktu dia kuat, waktu dia punya rambut. Ya, coba kembali di ayat 25. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, "Panggillah Simson untuk melawak bagi kita." Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Ya, banyak anak Tuhan dulunya on fire, dulu melayaninya begitu kuat, tapi waktu kena serang sekali aja, dia berubah haluan, berubah destiny, jadi pelawak. Ya, jadi pelawak rohani. Ya, dikit-dikit ngajak bahwa kita itu ketawa. Tapi kita tidak mempersiapkan diri kita untuk namanya menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Banyak gereja tidak pernah namanya menyampaikan tentang sebuah pertobatan di masa sekarang. Ngomongnya duit semua, berkat semua. Tahu nggak sih Tuhan udah mau datang? Wah, belum ada denger tuh. Waduh, bahaya banget. Ya, yuk. Saudara mau persekutuan, mau gereja manapun, sampaikan apa yang Tuhan mau. Tuhan tuh hari-hari ini bukan soal tentang karunia. Ya, kemarin saya sampaikan di Zoom ya. Karunia apapun di hidup saudara, yang mau punya nubuatan, yang tadi saya bilang penting gak penting sebenarnya. Nubuatan, penglihatan, mau karunia kesembuhan, apapun, ujungnya itu kita harus punya kasih kepada Tuhan, kepada sesama. Kasih itu tidak bisa ditempatkan nomor 2, nomor 3, enggak. Is number 1. Saudara harus melakukan itu semua. Untuk menghidupi roh saudara, saudara harus taat untuk namanya melakukan firman. Baru roh kita hidup. Kedagingan gak akan membuat roh kita lebih hidup. Waktu saudara melakukan firman Tuhan, roh saudara harus pasti bernyala-nyala. Ya, walaupun cuma pelayanan kecil, itu pun juga melayani Tuhan dan membuat api kita menyala kembali. Ya, jadi jangan sampai dulunya kita berapi-api, sekarang jadi pelawak. Hidupnya malah lebih parah daripada sebelumnya. Ingat ya, waktu kita dipulihkan Tuhan, setan namanya kita diusir daripada hidup kita. Kalau kita memberikan ruang kembali, dia akan datang 7 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Ya, jadi saudara perhatikan, Simson ini punya pikiran yang sedikit, bukan sedikit kali ya, agak sombong dan meremehkan musuhnya, sehingga dia jatuh. Ya. Hidup saudara mau diurapin kayak apapun, kalau kita tidak hati-hati di masa sekarang, bisa jatuh. Setan tuh licik. Dan ada perkataan tuh yang lucu. Ya, tadi pagi saya bangun tidur, terus saya lihat sebuah perkataan tuh lucu bagi saya. Lucunya begini, setan itu nggak akan nyerang kita terang-terangan. Nggak akan kita diberi
peperangan secara terbuka, dia nggak akan melakukan itu. Dia akan memberikan kata-kata menyesatkan kita. Kita merasa diri kita tuh benar. Oh iya, lu benar kok, lu benar kok, lu benar kok. Sehingga waktu kita merasa diri kita benar, muncul apa? Pasti sombong. Orang lain salah, kita benar sendiri. Nah, setan pakai itu untuk penyesatan di masa-masa sekarang. Dia pakai firman untuk namanya mengecokkan. Ingat ya, iblis itu pintar firman loh. Kita yang justru yang kurang mengerti firman. Ya, jadi Simpson, balik lagi kita ke Simpson karena kita ngomongnya Simpson. Ya, matanya buta, dibutakan dulu. Iblis kalau udah berhasil nyerang kita, kekuatan kita udah hilang. Ya, pertama kali yang dia serang adalah mata penglihatan rohani kita. Yang dulu Tuhan ngomong A, B, C, D, buyar semua, hilang, buta semuanya. Sehingga boro-boro kita inget, lihat aja enggak lagi. Ya, jadi mata yang diincar dulu. Kalau sudah hilang, kalian udah gak punya visi misi lagi. Udah pasti stres. Baru ditaklukkan. Ya, saya berdoa supaya saudara yang di rumah, ya di tempat ini, jangan keluar dari panggilan kita. Apapun yang Tuhan sedang taruh dan percayakan atas kita, terus lakukan dengan setia. Karena kita nggak tahu waktunya dia tuh. Kita sering dengar, wah sebentar lagi. Dan sering kali saya mendengar anak-anak Tuhan, kapan Tuhan datang, kapan Tuhan datang. Ya biarlah waktu Tuhan datang, kita didapati sedang melakukan pekerjaannya dia. Dan kita tetap dalam keadaan yang setia melayani Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati.